Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Enu Naja dengan NIM 2305090006. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Data Mining yang diampu oleh Bapak Dr. Fedi Setia Pribadi, SPD MT. Di sini tema yang saya ambil yaitu analisis pola dan prediksi pada dataset gagal jantung. Di sini struktur dataset yang saya gunakan itu berdasarkan dari Kaggle. Di sini dengan nama Heart Failure Clinical Records. Di sini terdapat dari data Kaggle tersebut dan sudah saya download pada CSV. Di sini terdapat kolom egg, anemia, kreatin, diabetes, ejection, dan sebagainya. Pada dataset ini terdapat jumlah baris awal 299 dan kolom 13, serta variabel berupa biner dan fitur utamanya berbentuk numerik tipe datanya. Dan pada fokus dan konteks dataset gagal jantung ini berfokus pada eksplorasi dan prediksi kasus kematian yang berhubungan dengan gagal jantung, serta menghubungkan catatan kematian pasien dengan berbagai atribut dan kondisi medis terkait. Pada tujuan utama dari analisis ini yaitu menentukan hubungan sebab akibat antara faktor klinis dan demografi tertentu secara variabel dan secara spesifik. Di sini untuk teknik dan algoritma yang saya gunakan yaitu klasifikasi dan prediksi, yaitu dengan tujuan utama memprediksi nilai variabel target discrete yaitu dead event, bertahan, kehidupan atau meninggal berdasarkan fitur-fitur pada dataset ini pada pasien, serta algoritma yang saya gunakan yaitu random forest classifier dan gradient boosting classifier. Pada kedua algoritma ini menggunakan metode ensemble, yaitu menggabungkan beberapa model decision tree serta random forest, yaitu bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan independen dan mengambil suara mayoritas dari prediksi mereka, yang mana hal ini dikenal dengan stabilitas dan kemampuan mengurangi overfitting. Dan algoritma selanjutnya itu gradient boosting classifier, yaitu bekerja secara sekuensial di mana setiap tree yang dibangun mencoba memperbaiki kesalahan dan kombinasi pohon dari sebelumnya, sehingga model ini menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. Eksplorasi dan interpretasi yang saya lakukan itu mencari tahu apakah jenis kelamin pasien berpengaruh terhadap kemungkinan kematian, serta dan kedua itu apakah usia memberikan peluang tunggal untuk meningkatkan kemungkinan kematian. Yang ketiga itu apakah penyakit berpengaruh terhadap kemungkinan kematian. Yang keempat, penyakit apa yang lebih banyak mempengaruhi perempuan daripada laki-laki. Yang kelima itu tindak lanjut membantu pasien untuk bertahan hidup. Kita langsung saja ke kodenya untuk pembahasan. Nah, di sini saya dalam menyiapkan kode yang pertama itu melakukan import data dan penyiapan library. Di sini seperti biasa kita mengimport Panda, SPD dan import NumPy NP. Dan kita melakukan import library yang lain seperti Matplotlib, import Plotly Express, import Seabrun dan sebagainya. Di sini selanjutnya itu kita melakukan pembacaan dataset, yang mana dataset ini yang sudah saya download dari Kaggle saya upload di Google Drive dan saya import ke Google Colab ini. Nah, di sini sudah terlihat dan terbaca pada kolom-kolomnya seperti pada Kaggle tadi terdapat umur, anemia, kreatin, penyakit, jenis penyakit dan sebagainya, dan seperti jenis kelamin. Selanjutnya itu kita melakukan processing data, dimana ini dilakukan pendeskripsian singkat pada struktur dataset dan kita mencari tahu apakah ada data yang hilang dan
sebagainya, ataukah ada data yang mengalami duplikasi. Di sini sudah dilakukan processing dan ternyata data bersih dengan jumlah baris awal 299 dan jumlah kolom 13. Di sini tidak ditemukan data yang kosong, dan pada outlier baris di sini hanya dihapus satu baris untuk diperbaiki penyesuaian pada outliernya, sehingga baris yang telah dihapus menjadi 228. Di sini untuk pencarian data dan eksplorasinya, di sini saya melakukan korelasi heatmap korelasi. Di sini sudah ditampilkan seperti pada korelasinya, bagaimana ketika ada kasus kematian, kita dapat melihat pada unsur umur pasien, sehingga dapat dilihat pada atribut umur dan korelasinya pada atribut yang lain. Dan pada distribusi umur di sini kita lihat pada grafik menampilkan kalau umur lebih dari 90 kematiannya lebih tinggi. Di sini bisa terlihat pada gender wise, age spread, dan kematian dari pria dan wanita. Sudah terlihat perbandingannya, dan di sini bisa kita lihat pada kematian umur, rata-rata kematian umur oleh laki-laki dan perempuan. Berdasarkan grafik yang di atas, kita bisa melihat kalau untuk usia sekitar 60 tahun, dari umur 60 sampai 70 tahun dapat memiliki nilai ekstrim, yaitu pada kelamin perempuan, sehingga kematian rata-rata untuk laki-laki yaitu 65 tahun, sehingga rata-rata kematian untuk perempuan yaitu 60 tahun. Pada nilai ini berada di sekitar rata-rata pada usia tersebut. Jadi di sini tidak memiliki korelasi yang cukup kuat, sehingga kita dapat menemukan lebih banyak alasan dibalik kematian laki-laki dibandingkan perempuan. Di sini pada gender kita lihat kasus kematiannya. Pada gender di sini berdasarkan pada diagram batang, kita bisa melihat kalau laki-laki dan lebih banyak kasus kematiannya dibandingkan perempuan. Jadi analisis akan lebih condong pada laki-laki daripada perempuan. Namun kita bisa melihat lebih mendalam untuk kedua jenis kelamin tersebut. Di sini kita bisa melihat hubungan dari umur dan rokok oleh perempuan dan laki-laki. Di sini bisa kita lihat kalau laki-laki lebih sering merokok dibandingkan perempuan. Dan kita bisa melihat untuk tekanan darah pada kedua gender, laki-laki lebih sering terkena tekanan darah dibandingkan perempuan. Di sini untuk selanjutnya bisa kita lihat berdasarkan dari grafik analisis dari survive. Di sini laki-laki dan perempuan. Di sini kita bisa lihat untuk kematian dan perempuan. Untuk mengetahui trombosit dari kematian, di sini riset ditemukan kalau kasus pada trombosit rendah sampai kematian. Jika kita lihat dari grafiknya, kita menemukan kalau wanita memiliki bertahan hidup trombosit yang lebih tinggi.
dibandingkan wanita yang memiliki trombosit lebih rendah. Namun pada catatan pada kematian pria memiliki kasus yang sama. Bisa dilihat di sini kalau pasien perempuan lebih mungkin meninggal karena kadar kreatin serum yang tinggi dalam darah. Dengan kadar serum kreatinnya yang tinggi menyebabkan peningkatan kasus kematian pada pasien yang lebih tua. Di sini kita masuk kepada algoritmanya, itu random forest classifier. Di sini kita menggunakan random forest. Di sini bisa terlihat pada label prediksi sudah terlihat jelas seperti itu, dan pada algoritma gradient boosting klasifikasi di sini untuk tabel prediksinya seperti ini. Dan ini merupakan penjelasan lanjutan terkait hasil dari eksplorasi data di atas. Di sini saya akan lanjutkan dalam PowerPoint. Untuk tampilan dan interpretasi hasil dari evaluasi itu berdasarkan hasil pengujian pada dataset X test dan Y yang terpisah. Kebanyakan data yaitu akurasi sebanyak 91,67%. Dengan hasil gradient boosting classifier akurasinya yaitu 90%. Dengan insight evaluasi, random forest menunjukkan performa yang lebih baik dalam hal akurasi. Khususnya random forest memiliki 0 false positif, yang mana model ini sangat baik dalam memastikan bahwa ketika memprediksi pasien akan bertahan, pasien tersebut memang bertahan tinggi presisi untuk kelas 0. Ini sangat penting dalam proses pencarian data. Untuk pola dan insight datanya itu ditemukan pada kunci mendominasi prediksi kematian. Untuk time pada tindak lanjut yaitu variabel memiliki bobot prediksi tertinggi dan menggunakan faktor tunggal terpenting, yang mana pola bahwa pasien bertahan memiliki median waktu follow up yang jauh lebih lama dibandingkan yang meninggal. Fungsi pada organ kombinasi ejection fraction yang rendah atau pompa jantung lemah dan serum kreatin tinggi disfungsi pada ginjal menjadi indikator fisiologis yang paling mematikan. Faktor usia dan penyakit risiko kematian meningkatkan signifikansi pada pasien berusia 60 tahun dan pada pasien yang memiliki komorbiditas seperti anemia dan tekanan darah tinggi. Pada keterkaitan pada gender atau jenis kelamin, anemia dan high blood pressure ditemukan lebih dominan pada populasi wanita, memberikan petunjuk fokus penanganan komorbiditas spesifik gender. Untuk analisis dan interpretasi hasil berdasarkan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, apakah jenis kelamin pasien berpengaruh terhadap kemungkinan kematian? Pada pola ditemukan bahwa kasus gagal jantung yang lebih tinggi pada pria, namun dengan tingkat kematian yang dialami total kasus masing-masing jenis kelamin pada wanita lebih sedikit. Dan untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah usia memberikan peluang tunggal untuk meningkatkan kemungkinan kematian? Di sini ditemukan pada korelasi positif antara usia dan risiko kematian. Pada tingkat kematian meningkat secara signifikan pada kelompok usia yang lebih tua, khususnya di atas 60 tahun. Untuk pertanyaan ketiga itu, apakah penyakit berpengaruh terhadap kemungkinan kematian? Di sini ditemukan pada kondisi komorbiditas seperti anemia atau anemia, dan tekanan darah tinggi secara konsisten meningkatkan risiko kematian dibandingkan pasien yang tidak memiliki kondisi tersebut. Untuk kaitannya itu, kondisi ini memperburuk beban kerja pada jantung yang lemah. Untuk pertanyaan kelima itu, tindak lanjut membantu pasien untuk bertahan hidup. Di sini ditemukan pola tindak lanjut pada prediksi terpenting, yaitu analisis fitur importance dari model ensemble secara konsisten menempatkan time sebagai fitur dengan bobot tertinggi. Untuk analisis mediannya menunjukkan bahwa pasien yang memiliki median
period follow up yang jauh lebih lama dibandingkan pasien yang meninggal. Untuk kesimpulannya yaitu proyek ini menggunakan teknik klasifikasi prediksi dengan model ensemble random forest dan gradient boosting untuk menganalisis dataset heart failure clinical records, yang mana di sini berhasil memprediksi death event dengan akurasi 91%. Setelah langkah processing yang sesuai, di sini termasuk outlier, penghapusan, dan scaling. Di sini analisis model secara definitif dapat mengidentifikasi durasi tindak lanjut sebagai prediktor tunggal yang sangat penting. Di sini membuktikan bahwa penanganan yang berkelanjutan secara signifikan dapat meningkatkan kelangsungan hidup pasien. Sementara itu pada faktor klinis seperti ejection fraction yang rendah pada usia 60 tahun dan adanya komorbiditas seperti anemia dan disfungsi pada ginjal atau serum or kreatin merupakan faktor risiko kunci yang harus diprioritaskan dalam strategi manajemen dan intervensi klinis. Cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.